Kalau jadi Hindu, jangan jadi orang India. Kalau jadi Islam, jangan jadi orang Arab. Kalau jadi Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Seringkali umat Islam dibenturkan dengan narasi bahwa menjadi Muslim yang taat berarti tidak Pancasilais. Sebaliknya, ada pula yang menyuarakan bahwa yang Pancasilais berarti tidak agamis. Ini adalah narasi yang sesat, padahal nilai-nilai Islam sudah terinternalisasi dalam ideologi Pancasila. Begitu pula dengan ideologi Pancasila. Nilai-nilainya sudah sangat sesuai dengan konsep agama Islam. Pancasila juga dipakai untuk mengatakan, aku Pancasila tetapi aku anti NAS. Aku Pancasila tetapi aku anti A. Pancasila adalah pemersatu, adalah satu ideologi yang menyakup segala. Selaku guru yang setiap harinya selalu berinteraksi dengan anak-anak bangsa, seharusnya ikut berpartisipasi untuk memberikan pemahaman mengenai perdebatan narasi ini. Karena bangsa kita tidak akan berkembang jika disibukkan dengan perdebatan yang tidak penting ini. Pertanyaannya, bagaimanakah cara membuktikan dan menunjukkan bahwa Pancasila sejalan dengan nilai-nilai Islam? Bagi saya, cara paling efektif yang dapat dilakukan adalah dengan memaparkan sejarah. Melalui sejarah, kita dapat menunjukkan nilai-nilai yang sedang diperjuangkan oleh Islam dan Pancasila itu ternyata sama. Tidak ada perbedaan. Saya yang suka membaca dan mengoleksi buku sejarah Islam, namun background pendidikan formal saya adalah pendidikan fisika, jika ingin kata-kata saya didengar saat memaparkan sejarah Islam, haruslah membranding diri agar dapat diterima dengan baik oleh publik. Maka langkah awal yang saya lakukan adalah dengan mendalami berbagai literatur sejarah Islam, mengikuti lomba sirah nabawiyah, dan membuat konten-konten edukatif di YouTube dan Instagram. Berikutnya, saya pun mencoba untuk menawarkan agenda kajian sejarah Islam di beberapa titik, seperti di tempat pengajian anak, majelis taklim, organisasi siswa, dan organisasi mahasiswa. Ternyata, hal ini mendapatkan testimoni yang positif. Mereka suka dengan gaya pemaparan saya. Agar gerakan ini semakin berkembang, maka saya pun berinisiatif untuk membuat komunitas bernama Ruang Siroh pada 6 Desember 2020. Komunitas ini mewadahi para pemuda yang berminat untuk mendalami sejarah Islam secara khusus. Dan ternyata dalam perjalanannya, komunitas ini tidak hanya diikuti oleh anak muda, tetapi juga dari kalangan emak-emak dan bapak-bapak. Namun, karena COVID-19 semakin mengganas di Jambi pada awal tahun 2021, ruang pertemuan komunitas kami pun dibatasi. Meskipun demikian, saya tetap melaksanakan pertemuan rutin setiap pagi minggu dengan metode daring dan sesekali mengadakan pertemuan terbatas. Peserta yang tertarik untuk mengikuti kajian rutin kami secara online mencapai 300 orang lebih dan bahkan diikuti oleh peserta dari lintas daerah. Apakah agenda pertemuan kami ini berbayar? Tidak, semuanya gratis. Karena mereka antusias, saya pun senang dan sangat antusias menyiapkan materi pemaparan. Pertemuan rutin kami ini dilakukan selama 2 jam setiap akhir pekan. Topik pembahasannya dimulai dari mengupas sejarah kelahiran Rasulullah SAW hingga beliau wafat. Biasanya, topik ini menghabiskan waktu hingga 6 bulan. Jika sudah tuntas, pembahasannya dilanjutkan dengan mengupas biografi para sahabat Nabi. Di momentum tertentu, saya mengupas tentang sejarah Islam di Nusantara hingga kolaborasi ulama dan kaum nasionalis dalam berebut kemerdekaan. Sesekali, saya juga mengevaluasi pengetahuan anggota komunitas melalui kuis interaktif. Di sekolah tempat saya bertugas, mengupas sejarah Islam palingan hanya dilakukan saat agenda Maulid Nabi, Isra Mi'raj, dan Tahun Baru Hijriah saja. Namun sekarang, setelah mengetahui rutinitas saya di luar yang menggerakkan komunitas Ruang Siroh, kegiatan mendalami sejarah Islam telah menjadi program kajian rutin untuk siswa dan bahkan wali siswa, dan saya menjadi penanggung jawabnya. Di momen inilah, saya bisa menginternalisasikan nilai-nilai Islam yang terkandung dalam butir-butir sila Pancasila. Dengan memaparkan sejarah, maka akan tergambar bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, bukan radikal. Sebelumnya, jarang ada agenda kajian sejarah Islam di kota Jambi, karena tidak banyak dai yang membranding diri sebagai spesialis membahas sejarah Islam. Maka dengan apa yang saya lakukan ini secara tidak langsung telah mengenalkan kepada publik bahwa saat ini sudah ada dai yang spesialis mengkaji sejarah Islam, yaitu saya. Perlahan-lahan, kajian mengenai sejarah Islam pun mulai muncul ke permukaan. Jika sebelumnya topik kajian Islam didominasi oleh kajian fikih dan kajian Al-Quran, maka sekarang sudah muncul topik baru, yakni kajian sejarah Islam. Karena saya selalu mempublikasikan aktivitas saya di media sosial, sehingga gaungnya tidak hanya di sekolah saya saja, tetapi beberapa organisasi Islam yang ada di kota Jambi serta aktivis Islam dari kalangan mahasiswa pun juga mulai tertarik untuk mengupas sejarah Islam dengan mengundang saya sebagai narasumber.
Beberapa masjid di kota Jambi pun juga mulai mengagendakan kajian sejarah Islam ba'da subuh bersama saya setiap sebulan sekali. Dan setiap bulan Ramadan, saya seringkali diminta sebagai narasumber tausiah Ramadan mengenai sejarah Islam untuk ditayangkan di TV lokal. Atas apa yang saya lakukan ini, pada tanggal 28 Oktober 2021, di momentum Hari Sumpah Pemuda, saya mendapatkan penghargaan dari Gubernur Jambi sebagai pemuda pelopor Provinsi Jambi bidang pendidikan. Selain itu, di tahun 2023 saya meraih juara 2 Lomba Guru Inspiratif Tingkat Nasional oleh Jaringan Sekolah Islam Terpadu Indonesia (JSIT) dengan mengangkat inovasi pendidikan bertajuk Bangkitkan Giroh melalui Siroh. Inovasi yang saya lakukan ini dianggap unik karena gerakan ini digerakkan oleh guru fisika, bukan guru sejarah Islam. Bulan Juli 2024, buku ke-8 saya yang berjudul Diari Perjuangan Muhammad SAW diterbitkan. Buku ini mendapatkan banyak sambutan positif dari para pembaca. Mereka memberikan testimoni setelah membaca buku tersebut bahwa pemaparannya lebih mudah untuk dipahami oleh para pemula yang ingin mengenal lebih jauh kisah perjuangan dakwah Rasulullah SAW. 200 eksemplar buku ini diborong habis dalam waktu kurang dari 3 bulan. Di samping komunitas Ruang Siroh, saat ini saya juga sedang menggerakkan komunitas lain yang bernama Generasi Pemimpin Muda Jambi atau Gen PM Jambi. Komunitas ini bermula dari kelompok diskusi pekanan sekitar 8-10 mahasiswa yang saya agendakan rutin berkumpul setiap malam minggu di rumah saya. Kami berkumpul untuk mengupas sejarah pergerakan pemuda Indonesia dari masa ke masa. Saya melakukan gerakan ini atas dorongan sejarah. Saya sangat terinspirasi dari apa yang pernah dilakukan oleh host Cokro Aminoto kepada pemuda di masanya, seperti Soekarno, Musso, Semaun, Kartosuwiryo, Alimin, Darson, dan Tan Malaka. Mereka tinggal di rumah Cokro Aminoto dan rutin berdiskusi mengenai banyak hal tentang dunia pergerakan. Dan ternyata buah dari gerakan Haji Umar Said, Cokro Aminoto menghasilkan para pelaku sejarah, pelopor pergerakan kemerdekaan Republik Indonesia. Komunitas ini telah berjalan sejak tahun 2023 hingga sekarang. Fokus utamanya adalah sebagai wadah pembelajaran bagi para pemuda untuk menjadi pribadi yang luas wawasannya dan kaya pengalamannya dalam menggerakkan roda organisasi. Karena saya meyakini bahwa ketika mahasiswa berproses dan menggerakkan organisasi, maka mereka akan berpotensi menjadi pribadi yang lebih matang dan siap memimpin, siap mewarnai, bukan diwarnai, siap menjadi kreator, bukan sekedar follower. Saya percaya bahwa gerakan-gerakan kecil akan berdampak besar jika dilakukan secara konsisten, terutama gerakan yang bersifat mencerdaskan generasi bangsa. Secara formal, memang profesi saya adalah guru fisika. Tapi sebagai pribadi yang memiliki moto hidup jadilah sumber inspirasi bagi orang lain, maka saya akan terus memantaskan diri untuk bisa berdampak lebih besar dan semakin pantas menjadi inspirasi bagi orang lain. Pesan kami mengikuti acara ini, terutama saya sendiri, yaitu tentunya sangat memberikan banyak ilmu, terutama tentang Sirah Nabawiyah. Karena jujur saya sendiri bukan tipe yang ketika membaca buku langsung terserap di otak gitu, atau mungkin juga sama teman-teman yang lain. Ini kita benar-benar bisa langsung membayangkan, karena tidak hanya diceritakan secara singkat, tapi benar-benar detail sehingga kita juga paham dan bisa membayangkan gimana sih di saat Rasulullah berperang dan juga berdakwah di saat itu. Bagi saya seru, enlightened, sama motivate. Karena benar-benar dari acara sini jujur belum pernah membaca tamat buku Siroh dari awal sampai akhir, tapi dari sini insya Allah termotivasi untuk benar-benar membuka lagi secara detail, meskipun di sini baru rangka-rangkanya saja, tapi termotivasi untuk membaca lagi secara detail dari awal sampai akhir. Dengan acara Siroh Camp ini kita dapat mengetahui apa saja yang dialami Rasulullah. Siroh Camp ini sangat friendly sekali dengan anak-anak muda karena bahasanya mudah dipahami dan diserap oleh otak, dan juga tadi juga ada kuis yang menyerukan. Di sini di Siroh Camp 2024 saya belajar tentang Sirah Nabawiyah yang menceritakan tentang perjalanan Rasulullah SAW tentang berdakwah. Nah, di sini cocok banget untuk anak muda karena bahasanya mudah dimengerti dan juga ada gens-gens yang menarik nih. Lalu juga dari materi-materi yang diberikan bisa mendatangkan Rasulullah dalam hati kita. Jika kita serius, jika kita berjuang sebagaimana Rasulullah, pastilah kita mendapat keberhasilan seperti yang Rasulullah ajarkan, sehingga perjuangan beliau tidak sia-sia.